Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Rijaldi dari kelas TM20A, program studi S1 Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sambungan skrup ya ataupun screw join ya, bisa disebut juga. Dan sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan yang nanti akan saya bahas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari secara umumnya ya, secara garis besar dari sambungan skrup ini. Sambungan skrup ini berbentuk seperti batang silinder, eh, berbentuk seperti batang silinder helix ya, jadi lonjong. Nah, sambungan ini menggunakan konstruksi ulir. Nah, di mana ulir ini nantinya digunakan untuk mengikat sebuah ataupun mengikat sebuah sambungan jadi menjadi satu. Itu secara umumnya. Dan ada elemen-elemen pada sambungan skrup ini. Yang pertama ada bolt dan ada nut ataupun bisa disebut juga baut dan mur ya. Dan di dalam screw join ini ada keuntungan dan juga kelebihan. Keuntungan dan juga ada kekurangan maksud saya. Nah, keuntungan ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, mudah dipasang dan juga dilepaskan, dan yang kedua, kuat dan relatif murah. Yang ketiga, efisiensi dari pembuatannya itu tinggi. Nah, sedangkan kelemahan dari penggunaan sambungan ulir ini adalah pada permukaan ulirnya ketika terjadi konsentrasi tegangan yang lebih besar, nanti si ulir ini akan mudah lebih patah. Nah, itu dari kekurangan sambungan ulir ini. Dan juga ada nama-nama bagian dari ulir ini meliputi beberapa poin juga. Yang pertama itu ada major diameter. Nah, major diameter ini merupakan diameter terbesar dari ulir, baik itu luarnya maupun dalamnya. Nah, major diameter ini dikenal juga sebagai diameter luar ataupun nominalnya ya. Nah, titik ataupun apa ya? Titik ataupun tempat dari major diameter ini. Nah, major diameter ini berada pada atas dari permukaan ulirnya. Kalau misalkan memandang dari sebelah depan ya, dari titik atas ulirnya ke titik atas ulir yang lainnya. Jadi kiri kanan, nah itu yang dinamakan dengan major diameter ya, dari titik atas ulirnya ataupun puncak ulir. Nah, yang kedua ada minor diameter. Nah, minor diameter ini merupakan diameter terkecil dari ulir, baik itu dari luarnya maupun dari dalamnya. Nah, minor diameter ini sering juga dikenal sebagai inti atau diameter akarnya. Jadi pada minor diameter ini posisinya berada pada akar dari ulir tersebut. Jadi kalau misalkan memandang sebelah depan, jadi akarnya sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, itu yang dinamakan dengan minor diameter. Jadi akar dari ulir tersebut. Nah, yang ketiga ada pitch diameter. Nah, pitch diameter ini merupakan setengah ataupun pertengahan dari minor diameter dan juga major diameter. Jadi pertengahan antara titik major diameter dan juga titik minor diameter. Nah, itu yang dinamakan dengan pitch diameter. Yang keempat ada pitch. Pitch ini yaitu merupakan jarak dari satu titik teratas jarak pada satu titik teratas pada suatu ulir ke ulir yang bersuaian di atas berikutnya. Nah, jadi pitch ini merupakan jarak antara ulir yang paling atas ataupun puncak ulir ke titik ulir yang lainnya, ke puncak ulir titik yang lainnya. Jadi itu yang dinamakan dengan pitch. Yang kelima ada crest. Crest ini merupakan titik tertinggi dari permukaan atas. Nah, crest ini merupakan
titik puncaknya ataupun yang nyungcungnya ya. Kalau misalkan, si ulir ini nyungcungnya ataupun, apa ya, ya pokoknya itulah ya, titik paling atas dari ulir tersebut, itu yang dinamakan dengan crest. Nah, yang keenam ada root. Root ini merupakan permukaan bawah yang, dibuat oleh dua sisi bagian yang berdekatan. Jadi kalau misalkan tadi crest itu yang paling atas, jadi root ini yang paling bawah ataupun akarnya, itu yang dinamakan dengan root. Nah, yang selanjutnya itu ada depth of thread. Depth depth of thread ini merupakan, jarak tegak lurus antara puncak dan juga akar. Jadi pertengahan antara puncak dan akar ketika, itu posisinya tegak lurus ya. Jadi, antara si titik akarnya, antara titik akar dan juga puncaknya itu, kalau misalkan, vertikal itu yang yaitu yang dinamakan dengan, depth of thread ya. Yang selanjutnya yaitu ada flank. Flank ini, merupakan permukaan yang menghubungkan puncak dan juga akar. Jadi, setengah dari puncak dan juga akar. Nah, itu yang dinamakan dengan flank. Yang kesembilan ada angle of thread atau, ini pengertian dari angle of thread ini yaitu besarnya sudut ulir. Dan yang terakhir ada slope, yaitu nilai setengah dari ulir tersebut. Terus, di sini saya akan membahas tentang profil dari ulir tersebut, dari bentuk ulir tersebut. Yang pertama ada British Standard. Nah, British Standard ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, profil ulirnya itu keras dan sudut, ulirnya itu 55 derajat dan satuannya, inci, dan juga, simbol penamaannya dalam skala, industri-industri yang lain yaitu, W 1,2 inci kali 12. Itu yang dinamakan dengan simbol, dari penamaan British Standard itu. Nah, keterangan dari simbol yang barusan saya sebutkan, yang pertama ada W. W ini merupakan simbol dari British Standard itu. Setengah ini adalah, major diameter, ataupun major diameter luarnya. Dan inci ini adalah satuannya yaitu inci ya, dan juga, kali 12 merupakan, ataupun menyatakan ulirnya, 12 ya dalam satuan inci tentunya. Dan yang kedua ada matrix, street. Nah, matrix street ini memiliki beberapa ciri juga. Yang pertama, profil ulirnya halus dan terus sudut ulirnya itu 60 derajat. Terus nilai, satuan dari matrix street ini adalah milimeter dan juga simbolnya itu adalah M. Nah, contoh penulisan dari, industri-industri umumnya yaitu, M, M 12 kali 1,5 ya. Nah, keterangan dari yang barusan saya sebutkan, simbol dari matrix street ini, M ini merupakan, jenis ulirnya ataupun simbol ya penamaan dari matrix street ini. 12 itu merupakan diameter luarnya, 1,5 ini merupakan nilai pitch atau menyatakan ulir pitch-nya tersebut. Dan yang ketiga ada Unified Standard Street. Nah, Unified Standard ini, merupakan bentuk dan seri ulir standar yang dilengkapi dengan kelonggaran, toleransi, dan juga, ulir ini biasanya digunakan di Amerika, di Kanada, dan juga, di Inggris ya. Dan untuk sistem ulirnya, ulir skrup ini biasanya dengan sudut, 60 derajat biasanya. Yang keempat ada squared thread. Nah, squared thread ini bentuk, ulirnya itu persegi ya. Itu yang dimakan dengan squared thread. Nah, yang kelima ada edge thread. Edge thread ini merupakan, ulir modifikasi dari ulir persegi, namun
cenderung lebih kuat dan juga mudah untuk diproduksinya. Dan, ulir ini sering digunakan pada sambungan-sambungan, yang ada pada mesin bobot pemotong ulir, katup, dan juga, pada kuningan ya tentunya. Yang terakhir ada knuckle thread. Nah, knuckle thread ini merupakan sama seperti tadi, merupakan jenis ulir modifikasi dari ulir persegi. Tapi, bagian atas dan juga bagian bawahnya itu membentuk, eee, membulat gitu ya, bentuknya membulat. Jadi itu yang dinamakan dengan knuckle thread. Dan knuckle thread ini sering dipakai, untuk pekerjaan kasar dan juga, siap dipakai. Biasanya ditemukan pada kupling, gerbong kereta api dan juga leher, botol kaca ya tentunya. Nah, segitu yang dapat saya, sharing-kan ataupun saya terangkan tentang pengertian dari screwed join ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.